Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syahrida Serlianti, asal sekolah dari SMAN Negeri 1 Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini kita akan membahas mosi mewajibkan orang tua mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Dengan ini, saya ingin membantah argumen dari tim pemerintah. Dengan tegas, saya menyatakan tidak setuju. Seorang anak adalah sebuah rezeki yang Tuhan percayakan kepada sepasang insan. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri oleh siapapun dan tidak dapat dihalangi pula oleh siapapun. Sesuai dengan pasal HAM, pasal 28B ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Poin pertama, dengan pasal tersebut membuktikan bahwa tidak dapat siapapun menghalangi seseorang untuk memiliki keturunan. Dan poin yang kedua, dengan melarang sama saja melanggar pasal HAM yang sudah jelas-jelas tertulis dan sudah disahkan. Berbicara tentang kemampuan orang tua untuk memiliki anak atau mengasuh anak, sedangkan sangat banyak faktor lain yang mempengaruhi. Contohnya, dari sisi pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan seseorang. Kita hidup di negara yang memiliki banyak sekali budaya dan banyak sekali pulau. Hal itu mempengaruhi pemahaman seseorang, baik dari pemahaman sosial maupun pemahaman ilmiah. Pola asuh seseorang dapat dipengaruhi dari masuknya budaya asing ke wilayah Indonesia yang terjadi dari datangnya pengaruh warga asing yang tinggal di Indonesia. Adakah jaminan dari pemerintah saat sudah terlaksananya kegiatan yang direncanakan, hal itu dapat mengubah pola asuh orang tua terhadap anaknya? Sedangkan jumlah penduduk di Indonesia yang mencapai angka 273,8 juta jiwa, dengan jumlah sebanyak itu dapat dilakukan pemerataan. Berbicara tentang pemerataan, program sebelumnya yaitu bantuan sosial atau yang biasa kita sebut bansos belum tersebar merata. Target yang seharusnya mendapatkan bantuan banyak yang meleset. Bahkan banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan sedikit pun, padahal masyarakat tersebut sangatlah membutuhkan. Sedangkan masyarakat yang tidak seharusnya mendapat bantuan justru mendapat bantuan tersebut. Bagaimana pemerintah bisa menjamin hal itu tidak akan terjadi pula pada tes kelayakan memiliki anak, sedangkan jumlah masyarakat terus bertambah? Alangkah baiknya untuk memperbaiki dan melakukan pemerataan program sebelumnya sebelum menciptakan program baru. Masyarakat butuh bukti, bukan wacana atau target-target yang masih abu-abu dari program pemerintahan. Jika belum ada satupun program pemerintahan yang sukses di masyarakat, bagaimana masyarakat bisa dengan bebas percaya tentang program yang akan dilakukan selanjutnya? Kemampuan pemerintah dalam mencapai kepercayaan masyarakat masih sangat kurang. Masih banyak masyarakat yang meragukan program-program pemerintah sebelumnya. Bahkan sekolah yang berada di pelosok perlulah pula dipertanyakan. Sekolah saja belum bisa dimeratakan pembangunannya. Masih banyak anak-anak yang berjalan kaki puluhan kilometer ke sekolahnya. Alangkah baiknya untuk memperbaiki akarnya dulu sebelum melakukan perbaikan pada masa selanjutnya. Jika dasarnya saja belum bisa diperbaiki, bagaimana untuk bisa melakukan atau memperbaiki tunas yang akan tumbuh jika bibitnya saja sudah rusak? Perilaku seseorang akan dipengaruhi oleh pergaulannya pula di masa yang akan mendatang. Perilaku seorang anak di masa depan tidak hanya dipengaruhi oleh pola asuh orang tua di masa lalu, bahkan pergaulan anak-anak bisa mempengaruhi sikapnya maupun emosional ataupun pola pikir seseorang. Bahkan faktor utama yang merusak remaja pada masa sekarang ini adalah faktor pergaulan remaja, bukan dari faktor orang tua. Hanya sekian persen saja faktor parenting dari orang tua yang mempengaruhi sikap remaja saat ini. Pola asuh yang baik bisa saja rusak karena pola pergaulan yang salah di masa sekarang. Sekali lagi, saya menyatakan tidak setuju dengan pemerintah.
Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.